Jadi begini, sholat itu kan baik. Ya. Ketika sholat itu baik, maka yang kita lakukan itu bukan mengikuti nafsu kita, tapi mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah. Kalau Allah mengajarkan kepada Rasulnya, Rasulnya mengajarkan kepada kita untuk tidak tergesa-gesa, ya ikuti saja. Konsekuensi ya harus kita ikuti saja. Itu menjadi lebih baik daripada kita mengikuti nafsu kita untuk kita lakukan itu, tapi mendapatkan perhitungan kita dengan perhitungannya Allah berbeda. Ikuti saja. Baik, lebih mudahnya begini. Sudah, kita pakai kisah saja yang lebih mudah. Kisah Nabiullah Ibrahim dengan bundanya Nabi Ismail, Hajar. Ya. Kan ketika ditinggal Nabi Ibrahim itu tidak memberikan macam-macam. Udahlah kamu di sini nanti, wah ada juknisnya, SOP-nya, nggak ada. Begitu sampai di Mekah, ditinggal, lalu Nabi Ibrahim pergi. Lah pergi itu dalam kemanusiaannya Hajar kan manggil, wahai Nabiullah Ibrahim. Ya. Pertanyaannya yang penting itu adalah yang disampaikan Hajar. Yang pertama adalah soal EC. Ya. Apakah engkau tinggalkan aku di sini? Ya, apakah? Ya. Atau sebelumnya kita kronologiskan loh. Wahai Ibrahim, engkau tinggalkan aku di sini tanpa siapapun. Bagaimana nantinya? Kan EC ini. Ya. Ketika pertanyaan EC sampai 2 kali harus dijawab dengan pertanyaan, mesti nanti kalau dijawab bahasa kita nanti ada pertanyaan lagi. Nah sampai 2 kali Hajar itu menyampaikan pertanyaan. Baik, yang ketiga kali maka ini pilihan ganda. Pilihan ganda, wahai Ibrahim, engkau tinggalkan aku di sini. Ini karena kehendakmu A, B, karena kehendak Allah. Karena ini sudah pertanyaan bukan EC, tapi pilihan ganda. Nabi Ibrahim baru menoleh mengatakan, ini wahyu dari Allah. Begitu pilihan ganda dipilih salah satunya, Hajar tidak lagi bertanya. Tidak seperti di pertanyaan pertama. Ya sudah, resikonya apa? Ya sudah. Hadapi saja. Nah begitu. Itu kalau diibaratkan ya. Nah kalau tadi itu, nah, resiko terlambat karena ya kita tidak, maaf, bukan kelemar-kelemar. Tapi posisinya tidak usah harus tergesa-gesa. Nanti kalau lari-lari keserimpet, jelunguk, malah nggak jadi sholat jamaah. Misalnya, ya itu hikmahnya lah. Tapi yang jelas adalah yang dikehendaki oleh Allah tidak tergesa-gesa. Kita dulukan mana yang kita ingini supaya kita dengan cepat-cepat tergesa-gesa akhirnya dapat jamaah, itu keinginan kita. Sementara keinginannya Allah kita jalani, tapi resikonya kita ketinggalan atau masbuk. Nah, kita ingat siapa yang memicu dari sebuah pekerjaan ini baru bisa kita nilai pekerjaan itu. Ini karena siapa? Yang pertama adalah karena kita sendiri, yang kedua adalah karena ada lagi polemik. Misalnya, pertanyaan, kalau subuh itu lebih dulu mana kita dahulukan sholat qobliyah subuh atau tahiyatul masjid? Nah gitu kan. Terus saya tampilkan hadisnya. Ya. Hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah itu masuk masjid ketika subuh itu tidak sholat kecuali 2 rakaat. 2 rakaat itu 2 rakaat apa? Ya. Maka para ulama menafsiri 2 rakaat itu qobliyah subuh. Loh, padahal Rasulullah masih bisa sholat lagi, tapi kenapa kok duduk terus? Menunggu sampai Bilal
mengikomai. Karena itulah kemudian para ulama dalam fikih menyebutkan bahwa seperti itu jika dilakukan dengan tenang dapat 2 itu sudah termasuk tahiyatul masjid. Daripada kita cepet-cepetan, apalagi kurang 1,5, semua petang. Sementara kita tidak tenang, ya tenang saja sudah. Kalau komat ya sudah, putus saja. Lah sia-sia, tidak. Nah itulah bedanya kita sholat mengikuti diri kita dan mengikuti Allah. Ya, contoh yang lain. Satu lagi, ada jamaah imam sedang sujud. Pertama, lah ini mau ikut jamaah, masih nunggu imam bangkit. Ya, kehilangan banyak kebaikan. Apa doae kok melok ikut sujud ya nambahi 1, ya nunggu aja gitu. Lah, dia kehilangan kebaikan banyak. Andaikan saat itu dia mati kerugian kebaikan yang ditinggalkan. Meskipun harus mengganti lagi, ikuti imam itu sedang mengikuti Allah yang diajarkan oleh Rasulnya. Sementara nunggu sampai imam berdiri lagi, itu adalah ajaran dirinya mengikuti nafsunya. Loh mana? Ya kita bandingkan. Itu cara menilai. Sumbernya dari mana, itu kehendaknya siapa. Ya sama dengan tadi itu, tergesa-gesa tapi dapat jamaah. Kalau kita tidak tergesa-gesa, ya ketinggalan. Ya supaya tidak dapat jamaah dan tidak ketinggalan, ya datang sebelum ya itu solusinya. Atau datang sebelum adzan. Kan gitu. Ya resikonya memang begitu. Ada resiko yang harus kita pertimbangkan. Baik. Itu contohnya tentang ya di masyarakat. Nanti kita bisa breakdown lebih banyak lagi. Saya kira demikian dulu. Nanti kita akan sambung insyaallah di pertemuan yang datang. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.